Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ciptaningsih selaku Kepala UPT SD Negeri Bilangan 1, yang kami hormati Bapak Joni Prayitno, peserta CGP Angkatan 11, yang kami hormati Ibu Luki Adrianingsih CGP Angkatan 11, serta Bapak Ibu Guru, staf karyawan dan guru UPT SD Negeri Bilangan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga yaumil akhir. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, saya selaku pembawa acara pada hari ini izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan Kepala UPT SD Negeri Bilangan 1, yang keempat doa, yang kelima diseminasi, dan yang paling terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan pada hari ini memberikan keberkahan untuk kita semua dan diberikan kelancaran, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu sambutan Kepala UPT SD Negeri Bilangan 1. Kepada Ibu Ciptaningsih, disilakan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan
keluarga besar UPT Negeri 1 yang saya banggakan dan yang saya hormati semuanya, wabil khusus yang saat ini sedang melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif kepada Pak Joni Prayono SPD dan Ibu Luki Andrianingsih SPD. Alhamdulillah, puji syukur karena sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini, di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, semangat, ikhlas melaksanakan tugas kita sebagai pendidik dan sekaligus bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar UPT Negeri 1. Salam serta sholawat pada sama-sama diatur kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang sahabatnya biasa kita tunggu sampai yang berkah nanti. Bapak Ibu, ikut berbangga nih rasanya bahwa di lembaga kita ini sudah ada 4 dari Bapak Ibu guru yang saat ini mendapatkan amanah, mendapatkan rezeki yang luar biasa untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11, ya. Pak Joni, Bu Indra, Bu Wati dan Bu Karti. Maaf ya, saya ulangi, Bu Indra belum ya. Nah, ini tanda-tanda sebentar lagi dapat rezeki ini ya. Kan sudah disebut Pak Joni, Bu Luki, Bu Wati dan Bu Karti ya. Sebentar lagi ini nanti mungkin akan kepanggil Bu Indra, Bu Eni, kemudian Pak Bud sampun nggih? Belum. Oh iya, sebentar lagi. Kemudian ada Pak Sahrul, Bu Rita nggih. Nanti bersabar untuk Mbak Windy nggih. Mbak Windy fokus dulu untuk kegiatan yang akan datang. Mungkin mengikuti seleksi DPNS ya Mbak Windy. Baik ya, kemarin linknya sudah saya share dari tiap kabupaten, ini bisa dicoba mungkin rezeki untuk Mbak Windy. Baik Bapak Ibu, meneruskan dari kegiatan kita hari ini. Selamat sukses kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru berempat ya, yang kemarin Bu Karti sama Bu Hati sudah melaksanakan diseminasi. Hari ini Pak Joni dan Bu Luki ya, diseminasi budaya positif. Budaya positif itu tentu Bapak Ibu sudah memahami, sudah mengerti, sudah terinternalisasi dalam diri ya, bahwa itu suatu kebutuhan kita bersama. Ya, mungkin Bapak Ibu ini belum dinamakan budaya positif, tapi sebenarnya implementasi kebiasaan-kebiasaan itu sudah kita laksanakan sehari-hari ya, di lingkungan rekan sejawat, di lingkungan anak-anak itu. Mungkin sejak kita pagi hari masuk di dalam lingkungan sekolah. Nah, ini kita sudah membudayakan budaya positif kepada diri kita dan kepada anak-anak. Datang lebih pagi. Nah, ini merupakan role model ya, yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu supaya dapat memberikan tauladan kepada anak-anak. Nah, budaya positif ini rohnya adalah kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu yang berangkat dari kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Ya, hal-hal perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang diyakini kebenarannya oleh seluruhnya. Secara umum semua mengakui bahwa itu adalah apa Bapak Ibu? Kebiasaan-kebiasaan atau perilaku positif. Contohnya kasih sayang, tolong menolong, gotong royong, menghargai. Apakah ada ini kira-kira yang tidak setuju bahwa anak-anak itu melakukan gotong royong? Tentu semuanya setuju, karena semuanya setuju, maka ini dimaknai sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu dengan adanya diseminasi ini nanti semakin menguat, semakin menebal ya, bagi Bapak Ibu yang secara
secara fakta, secara real ini belum mendapatkan ilmu di pendidikan guru penggerak. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan untuk berbagi, Pak Joni, Bu Luki, ya, dan silahkan hal-hal yang baik ini diserap, artinya dimasukkan di dalam hati, dilaksanakan dalam perilaku sehari-hari, ya. Insya Allah budaya-budaya positif ini mendidik kita untuk selalu berpikir positif, bertindak positif, sehingga lingkungan sekolah ini adalah lingkungan yang diciptakan untuk anak-anak membentuk karakter. Dengan adanya anak-anak di sekolah, di lingkungan sekolah ini, otomatis nanti anak-anak itu sudah memahami bahwa sekolah itu adalah institusi moral. Ya, di sekolah ini Bapak Ibu guru selalu memberikan teladan, ya, untuk anak-anak, selalu guyub rukun. Ini adalah salah satu moto dari Kecamatan Binangun, gotong royong guyub rukun. Nah, ini adalah akar-akar budaya daerah, ya, nilai-nilai budaya daerah. Ini juga kita kembangkan, kita implementasikan di sekolah, ya, sehingga nilai-nilai tersebut yang pertama tetap lestari, kemudian anak-anak terbentuk karakter, ya, karakter yang berakar dari budaya daerah dan budaya nasional kita padukan, ya. Jadi tidak hanya anak-anak mengakses melalui internet sehingga mengetahui pergerakan informasi sekarang, kebiasaan-kebiasaan sekarang. Dengan mengimplementasikan budaya-budaya daerah, ini anak-anak nanti akan menjadikan filter terhadap budaya-budaya dari luar daerah maupun luar negeri yang mungkin akan melemahkan karakter yang berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Maka untuk itu bahwa profil pelajar Pancasila itu dijadikan visi oleh seluruh pelajar Indonesia bersama-sama serentak untuk mewujudkan visi tersebut, ya. Dan ini sudah kita masukkan juga di dalam visi sekolah, ya. Yang kemarin dari rekan-rekan CGP ini juga sudah menyusun, ya, visi sekolah, ataupun diawali dulu dengan visi sebagai pemimpin pembelajaran yang nanti akan berkontribusi terhadap visi sekolah. Ya. Bagaimana Bapak Ibu terkait dengan diseminasi, adakah pemahaman Bapak Ibu meningkat tentang budaya positif? Ya. Adakah peningkatan? Adakah pemahaman? Insya Allah ada, ya, insya Allah ada, dan ini merupakan modal bagi kita untuk mengimplementasikan dalam lingkungan sekolah sehari-hari. Rasanya itu kalau sudah ada budaya positif masuk di lembaga itu saja, sekolahnya bersih, berarti ini anak-anak menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Otomatis ini nanti akan menjaga kesehatan anak-anak dan Bapak Ibu guru. Anak-anak pada jam sekian sholat duha, kemudian sholat duhur berjamaah, kemudian kalau malam, ya, mungkin yang di lingkungan sekitar sini, masyarakat di sini berjamaah bersama-sama dengan memanfaatkan musola sekolah. Itu adalah kondisi yang sinergis antara Bapak Ibu dan juga dengan lingkungan masyarakat, ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat berbagi Pak Joni dan Bu Luki, selamat berbagi, menebalkan, menguatkan, ya, pemahaman tentang budaya positif dengan harapan ini bisa diwujudkan, ya. Walaupun sebagian besar kita sudah melaksanakan dengan tambahan ini, semoga semakin mantap, ya. Itu saja. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Cipta atas sambutannya pada hari ini dan motivasinya. Untuk acara yang berikutnya yaitu doa kepada Bapak Syahrul, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan acara diberikan kelancaran dan dapat berdoa Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melakukan syuri al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wasi'an hamdan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim wa sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tahzan fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir lana ma tu'assana fi hajatina jami' hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syahrul. Untuk acara yang selanjutnya yaitu diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Luki Andrianisi dan Bapak Jody Prayitno. Untuk yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Bu Luki. Kepada Bu Luki, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman yaitu tentang penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelumnya di sini tentunya sudah kenal semua, nggih. Saya di sini peserta CGP angkatan 11 dari Kabupaten Blitar bersama Bu Karti, Bu Wati, dan Pak Joni. Next. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan pembimbing saya di CGP angkatan 11 ini, yaitu ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Yestisia Erwinda Joseph. Beliau adalah guru SMP di Surabaya. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Bapak Budi Suryanto. Beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Sukajaya. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, dilanjutkan dengan posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Tentunya kemarin Bapak Ibu semua sudah mengikuti diseminasi dari rekan-rekan CGP yang lain, ya. Nah, hari ini mungkin saya akan mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Jika mungkin ada yang sudah disampaikan, berarti dapat menebalkan apa yang jenengan peroleh. Jika belum, jadi nanti bisa ditambahkan. Untuk poin yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud berdiferensiasi di sini jadi bukan kok kita mengajar mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan 25 siswa, misalnya kita dalam kelas muridnya 25 nggih. Nah, itu tidak merancang pembelajaran sebanyak 25, tidak. Tapi dengan pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk supaya kita dapat memenuhi kebutuhan dari 25 siswa tersebut, yang nantinya itu akan bermuara pada profil pelajar Pancasila yang terdapat 6 dimensi. Apa saja Bapak Ibu? Ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Selanjutnya, mandiri, kreatif, dan yang terakhir, bernalar kritis. Nah, jadi tujuan yang akan kita lakukan di sini sebagai guru pada saat ini yaitu bermuara pada profil pelajar
Pancasila. Nah, di sini poin yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Tadi ketika pembukaan sudah disampaikan sekilas tentang disiplin positif oleh Ibu Cipta. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi tujuannya supaya kita dapat menciptakan disiplin diri pada peserta didik tanpa adanya ancaman, misalkan tanpa adanya rasa takut karena mendapat hukuman, atau mungkin tanpa adanya imbalan penghargaan. Saya mau melakukan ini asal diberi sesuatu. Nah, bukan seperti itu. Tapi tujuannya supaya disiplin diri itu muncul dari dalam diri peserta didik kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi disiplin positif ini disiplin diri yang muncul dari dalam diri anak tersebut, bukan karena adanya imbalan, bukan karena adanya ancaman ataupun hukuman. Next. Nah, tadi di situ sudah saya sampaikan tujuan dari disiplin positif tadi, yaitu mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa Bapak Ibu? Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Cipta. Kira-kira apa? Sing apik. Iya, nilai yang positif, nilai sing apik, nilai yang bagus, atau nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama ini dapat disebut dengan nilai kebajikan universal karena sudah disepakati oleh bersama. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada tiga sumber ya. Kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila, tentunya nilai-nilai kebajikannya ya yang ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Nah, sedangkan menurut Ibu Primary Years Program atau PYP, nilai kebajikan itu ada toleransi, kemudian rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, sedangkan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill, nilai-nilai kebajikan ini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Jadi nilai-nilai kebajikan itu benar jika dikatakan memang nilai yang baik, nilai yang positif. Nah, itu disebut nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut dapat kita jadikan dasar dalam pembentukan keyakinan kelas. Kira-kira di kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas atau belum? Ya, sudah. Kalau dulu mungkin kita menyebutnya peraturan kelas, peraturan kelas atau apa tadi namanya, ketertiban kelas atau tata tertib kelas. Nah, sekarang biasa kita menyebutnya dengan keyakinan kelas. Next. Nah, mengapa kok sekarang itu menjadi keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena dibuat bersama-sama. Karena dibuat bersama-sama. Kalau peraturan kelas kira-kira dibuat bersama-sama atau tidak? Biasanya Iya. biasa aja. Iya, benar. Kalau peraturan kelas atau tata tertib itu biasanya hanya satu arah. Hanya dari guru ada peraturan ini dan siswa harus mematuhi. Tapi kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama yang diyakini bersama antara guru dan murid. Jadi ada komunikasi dua arah antara guru dan murid
yang menyepakati suatu hal yang nantinya itu dijadikan suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Yang dimaksud pernyataan universal di sini yaitu pernyataan yang sudah disepakati bersama satu kelas antara semua siswa dan guru. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kalimat negatif. Kalau dulu mungkin ada kalimat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu diusahakan menggunakan kalimat yang positif. Bagaimana contohnya Bapak Ibu? Kalau misalnya tidak boleh membuang sampah di tempat di sembarangan, itu kalimat positifnya bagaimana? Nah, bisa diganti dengan jagalah kebersihan atau buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi kita hindari kalimat-kalimat yang bersifat negatif, dirubah menjadi pernyataan yang positif. Nah, kemudian keyakinan kelas itu juga tidak perlu banyak-banyak. 3, 4, 5 saja sudah cukup. Yang penting itu mudah dipahami dan mudah diingat oleh seluruh warga kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi dalam pembuatannya, dalam penyusunannya itu melihat kira-kira apa nilai apa yang ingin dikembangkan di dalam kelas kita. Nah, itu baru kita angkat menjadi keyakinan kelas. Kalau nilai, misalkan nilai kerukunan, oh kelas kita sudah rukun, teman-temannya sudah saling toleransi, ya kita cari nilai yang lain yang nantinya kita dapat ambil untuk dijadikan keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next, Bu Adi. Oke, berarti itu sudah teori motivasi untuk keyakinan kelas. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan mencoba membuat keyakinan kelas bersama. Coba bisa yang kembali tadi buat ini. Ya. Nah, tadi dasar dalam pembuatan keyakinan kelas tadi menggunakan nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, kita ibaratkan sekarang kita ada di dalam suatu kelas, misalnya kelas 6 ya. Misalkan kita ada di suatu kelas 6. Nah, nanti kita akan memilih salah satu nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya tampilkan untuk yang menurut panjenengan dapat diangkat menjadi keyakinan kelas. Nah, nanti bisa dituliskan di sticky note ini. Ya, kita tulis nilai-nilai kebajikan dulu, satu saja yang ingin jenengan angkat, kira-kira yang di kelas kita ini belum ada. Nah, itu apa? Tentunya kan panjenengan sudah di kelasnya sudah ada keyakinan kelas, pasti sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya. Tadi nilainya kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila ya berarti 6 dimensi itu. Kalau berdasarkan primary tadi ada toleransi, tanggung jawab. Tadi yang sudah mungkin bisa ditampilkan ke slide yang nilai universal tadi Bu. Sebelum ini, sebelumnya. Nah ini. Kira-kira yang di kelas kita ini, di lingkup kita ini belum ada dan ingin diangkat menjadi keyakinan kelas, bisa panjenengan tuliskan satu saja. Kalau sudah bisa ditempel di bagian sini nilai-nilai kebajikan. Bisa ditempel Bu? Bisa, monggo Bu Karti. Aduh, silau.
panjang banget itu Pak Bud itu. Ini diwaca. Sampun 1, 2, 3, 4, 5. Pak Sahrul belum? Sing dua kan. Tidak usah yang panjang-panjang Pak. Nggih. Dua kata. Baik, coba saya lihat dulu nilai-nilai yang ingin diangkat mandiri. Oke, saya kelompokkan ya, ini mandiri, gotong royong, beriman, bertakwa. Di sini apa ini? Berdoa sebelum dan sesudah. Oh, berarti ini beriman dan bertakwa nggih, Mas. Berarti kalau berdoa termasuk beriman dan bertakwa nggih. Terus bernalar kritis sama gotong royong. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nilai kebajikan yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Nah, ini kira-kira disepakati nilai-nilai ini yang perlu diangkat? Sepakat. Oke, kalau sepakat untuk yang beriman dan bertakwa dulu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat dari nilai beriman dan bertakwa? Melakukan kegiatan ibadah setiap hari. Melakukan Istilahnya yang sudah menjadi agenda rutin di sekolah. Contoh Jadi bagaimana kalimatnya? melakukan kebiasaan Berdoa sebelum belajar. berdoa sebelum belajar. Berarti apa Bu? Pembiasaan Pembiasaan sholat. berarti melaksanakan ibadah kan? Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, dari nilai beriman dan bertakwa mungkin setelah ini ada lagi atau bisa digabung dalam melaksanakan ibadah. Toleransi, oh ya, kan karena di tempat kita banyak yang beragama lain ya. Jadi bagaimana Bu Karti? Toleransi antar teman yang berbeda agama. Toleransi antar teman yang berbeda agama. Oke, cukup? Apa ada lagi? Cukup ya. Untuk nilai yang kedua yaitu nilai mandiri. Dari nilai mandiri ini kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa kita bentuk bersama? Dari nilai mandiri Melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Masuk, boleh. Itu mandiri dengan anak-anak yang piket. Itu mungkin bisa masuk di mandiri atau mungkin bisa juga masuk di disiplin. Tapi karena kita di sini nilainya mandiri itu bisa dimasukkan di mandiri. Apa tadi Bu Indra? Melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Piket kelas sesuai jadwal yang sudah disepakati. sudah disepakati. Oke. Ada tambahan lagi untuk nilai mandiri? Cukup? Bu ini kasusnya kasih ulang-ulang. Cukup? Cukup. Oke. Kalau cukup berarti sekarang untuk nilai bernalar kritis. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa kita wujudkan bersama dari nilai kebajikan bernalar kritis? Aktif dalam diskusi. Oke, bisa Bu. Aktif Dalam diskusi. dalam
diskusi di kelas. Ya. Napa pripun? Kelas. Sampun? Wonten tambahan lagi? Katanya nggak boleh banyak. Iya. Paling tidak untuk satu nilai itu 1 atau 2 sehingga nanti tidak terlalu banyak ya, benar itu Bu Hati. Kemudian untuk nilai yang terakhir yaitu nilai gotong royong. Nah, banyak ini mungkin nilai keyakinan kelas yang dapat kita buat bersama dari nilai gotong royong. Apa? Kira-kira? Mengerjakan kita ujian semua. Nah, kalau itu gotong royongnya tidak di tempat yang tepat berarti Pak. Apa kira-kira untuk nilai gotong royong? Tadi yang menuliskan nilai gotong royong siapa ini? Bu Hati. Iya, itu tulisannya Bu Hati. Ini kok kamu? Ingat diri ya contoh. Contohnya Saling tolong menolong sesama teman. Ya, bisa saling membantu atau saling tolong menolong ya, saling membantu ya. Ya. Saling membantu sesama teman. Nah, ada tambahan lagi atau tidak kira-kira? Atau cukup ini dulu? Nah, dari nilai 1, 2, 3, 4 dari 4 nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita pilih bersama, kita dapat menyusun keyakinan kelas bersama. Yang pertama yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya toleransi antar teman yang berbeda agama. Kemudian melaksanakan piket kelas sesuai jadwal yang sudah disepakati. Aktif dalam diskusi di kelas dan saling membantu sesama teman. Nah, setelah terbentuk keyakinan kelas, di sini itu ada sebuah catatan. Jadi di sini disepakati oleh, biasanya kalau di kelas bagaimana Bapak Ibu? Kok disepakati? Diyakini bersama oleh guru dan siswa kelas berapa yang kita ampu di kelas, seperti itu nggih. Kira-kira dari sini ada pertanyaan atau tidak? Belum. Ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung saja daripada diunek-unek terus nanti akhirnya lupa utawa akhirnya terus hilang. Nah, lebih baik ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan bisa lanjut ke slide selanjutnya Bu Hati. Nah, oh ya, dari keyakinan kelas ini tadi nanti saya harapkan setiap kelas nantinya membuat keyakinan kelas nggih, keyakinan kelas di kelasnya masing-masing bersama muridnya untuk nanti kemudian didokumentasi hasil keyakinan kelas yang dibentuk. Next, Bu Hati. Nah, selanjutnya di sini ada teori motivasi, yaitu motivasi manusia dalam berperilaku. Tentunya dalam berperilaku itu manusia itu tidak langsung berperilaku, mesti ada motivasinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira kalau kita datang ke sekolah setiap pagi untuk mengajar anak-anak sebelum jam 7 harus sudah datang, itu kira-kira motivasinya yang mana Bapak Ibu? Menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri. Ya, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai yang kita percaya. Kita percaya bahwa kita sebagai pendidik mendidik anak-anak, tugas kita yaitu datang tepat waktu untuk mendidik anak-anak, bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
atau mungkin karena takut sama kepala sekolahnya. Nah, bukan seperti itu nggih. Atau karena mungkin untuk mendapat penghargaan, "Boh, Pak Putih datang pagi-pagi ben dilem." Nah, seperti itu. Jadi motivasi kita yaitu agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Next. Nah, terkait dengan teori motivasi, dalam berperilaku itu manusia itu kadang juga menyesuaikan dengan 5 kebutuhan dasarnya. Kadang dalam berperilaku itu karena ingin bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi seperti kita bekerja atau seperti kita mencari nafkah itu kan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu merupakan kebutuhan kasih sayang. Kira-kira ini kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi semua, nggih? Alhamdulillah terpenuhi. Bu Eni terpenuhi? Nah, kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini terkait mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Untuk kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi untuk humor atau tertawa itu merupakan kebutuhan dasar Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita tidak pernah tertawa. Tertawa itu kebutuhan dasar, humor. Jangan tertawa sendiri. Nah, tapi dengan catatan jangan tertawa sendiri. Yang terakhir yaitu penguasaan berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang ya mungkin secara tidak langsung kita nggak cross oleh ternyata kita butuh kebutuhan dasar ini, tapi secara tidak langsung itu sudah terpenuhi. Next. Nah, teori motivasi, nah, kaitannya dengan perilaku itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Misalkan ada murid yang bersalah, misalkan tidak membawa atribut lengkap ya, terus langsung salah, kamu dapat hukuman res lario di lapangan. Nah, itu namanya hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi muridnya nggak tahu, kayak misalnya setelah melakukan kesalahan terus moro-moro dihukum, tidak tahu. Kemudian bersifat satu arah, itu biasanya dari pemberi hukuman atau dari yang menghukum. Nah, itu bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Psikis di sini misalnya seperti hukuman verbal, memarahi atau dengan menggunakan kata-kata yang kasar, itu termasuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalnya dia tidak memakai atribut lengkap, dia sudah tahu konsekuensinya apa sebelumnya. Nah, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman meskipun sudah tahu konsekuensinya apa, dia tetap merasa tidak nyaman karena setelah melakukan kesalahan pasti ada konsekuensinya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid atau mengawasi. Nah, yang terakhir yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini ada suatu komunikasi antara guru dan murid ketika murid itu melakukan kesalahan. Jadi tidak ada langsung dihukum atau tidak ada langsung dia merasa bersalah, itu tidak. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari hukuman, konsekuensi, restitusi, itu kira-kira apa yang paling tepat kita lakukan Bapak Ibu ketika menghadapi murid kita yang melakukan kesalahan? Apa Bu Kardi? Iya, yang paling tepat itu dengan restitusi. Kalau yang sudah mungkin kita pernah memberi hukuman kepada murid, nah itu mari kita hilangkan, kita rubah menuju ke arah budaya positif
dengan menggunakan restitusi. Next, Bu Ati. Nah, di sini ada posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira yang selama ini sudah kita lakukan, yang sudah pernah kita terapkan ke murid itu sebagai apa, Bapak Ibu? Penghukum pernah, Ya, pembuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah pernah, penghukum pernah, kemudian sebagai teman juga pernah. Nah, secara tidak sadar kita itu sebenarnya sudah pernah melakukan atau berada pada posisi kontrol ini, entah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan bahkan mungkin kita sudah sebagai manajer. Kalau saya jujur saja, saya juga pernah menjadi penghukum, pernah juga membuat rasa bersalah, dan juga sebagai teman sama yang Bapak Ibu rasakan. Next. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya posisi kontrol 5 itu ketika peserta didik ada kasus peserta didik sering tidak mengerjakan tugas. Nah, yang dilakukan oleh 5 posisi kontrol ini, kalau sebagai penghukum, ya, kalau sebagai penghukum itu langsung menghukum dengan misalkan kerjakan lagi sana di bawah tiang bendera, atau kerjakan sana di luar kelas, atau kerjakan lagi sebanyak 100 kali. Seperti itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini mungkin bisa dengan ucapan Bapak Ibu guru sudah mengingatkanmu berkali-kali, kamu selalu saja mengecewakan. Nah, di sini anak akan merasa dirinya selalu mengecewakan, sehingga posisi kontrol guru di sini yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, mungkin Bapak Ibu guru bisa berkata, ayolah lebih rajin lagi, tolong bantu Bapak Ibu guru dalam hal ini, kamu pasti bisa lebih baik dari ini. Nah, jadi dia Bapak Ibu guru mendekati selayaknya teman, tidak langsung memberi hukuman menggunakan kata-kata kasar, tapi mendekati sebagai teman. Ada juga posisi sebagai pemantau. Biasanya Bapak Ibu guru berkata seperti ini, Bapak Ibu perhatikan kamu sudah sering tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi Bapak Ibu gurunya di sini memperhatikan si anak itu kalau dia sudah sering tidak mengerjakan tugas. Nah, nanti setelah ini lengkapi tugasmu yang belum selesai, itu posisi sebagai pemantau. Nah, kalau posisi kontrol sebagai manajer, di sini Bapak Ibu guru bukan mencari kesalahan dari anak itu. Nah, di sini mungkin kalimat yang bisa digunakan, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Nah, jadi tidak langsung menghukum dengan mengatakan kamu salah, itu tidak. Biar anak mengintrospeksi dirinya sendiri. Apakah kamu tahu kesalahanmu itu apa? Kira-kira apa tindakanmu selanjutnya untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi menggiring atau mengarahkan anak untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri, bukan dari gurunya kamu harus ini, bukan, tapi biarkan anak itu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, dari posisi kontrol 5 ini, kira-kira yang mungkin paling tepat kita gunakan yang mana, Bapak Ibu? Sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi mari kita perlahan-lahan merubah. Kalau berubah langsung itu jelas tidak mungkin, apalagi anak-anak kita terkadang kan kalau diberitahu juga seperti itu, nggih. Nah, kalau diberitahu secara halus kadang juga sulit. Nah, mari perlahan-lahan kita menuju dari posisi yang mungkin belum terlalu baik menjadi posisi sebagai manajer. Ada pertanyaan apa mboten? Napa ngantuk Pak Bud? Nah, supaya tidak ngantuk ini saya beri bacaan biar tambah ngantuk apa supaya tidak ngantuk. Nah, tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol, ya.
Coba saya akan mengajak panjenengan semua menganalisis kasus dari ini. Pertama, ada seorang guru matematika dan masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti namanya Bu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP, jadi guru baru. Beberapa murid perempuan seperti Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Jadi tidak respect sama Bu Eni, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas dengan berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah loh. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Dari penggalan kasus ini, kira-kira menurut Bapak Ibu semua posisi kontrol apa yang berusaha dilakukan oleh Bu Eni? Posisi kontrol apa? Teman. Yang menjadi dasar kalau itu teman itu yang bagian mana? Kata-kata itu ayolah tugasnya dikerjakan. Iya, dari kata-kata ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah di sini Bu Eni berusaha memposisikan dirinya sebagai teman. Tapi ya itu tadi terkadang anak itu kalau secara halus malah kadang belum terlalu respect. Nah ada banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan setelah ini. Next. Nah, masih dengan kasus lagi. Sekarang kasus yang kedua, yaitu suatu hari Sabrina terlambat masuk sekolah dan salah memakai sepatu. Sampai di sekolah, Sabrina bertemu Pak Lukman dan mendapat teguran. Sabrina meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Dia berkata, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, kalau Pak Bud ini kira-kira posisi Pak Lukman di sini sebagai apa Pak Bud kira-kira? Dia langsung memarahi Sabrina karena Sabrina tidak memakai terlambat terus sepatunya salah pisan. Nah, berarti posisi Pak Lukman di sini sebagai penghukum. Dia langsung memarahi Sabrina. Sabrina sudah minta maaf tapi dia tidak mau tahu. Yang penting kamu salah sudah melanggar peraturan. Ya wes tak hukum, akhirnya tidak memakai sepatu. Ciri-ciri posisi penghukum itu biasanya menggunakan kata-kata yang kasar atau membuat anak malu. Itu biasanya posisi penghukum. Next. Nah, sekarang ada Bu Dani yang sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Bu Dani meminta Fajar untuk coba menjawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak bermalas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, kemudian Fajar pun kembali duduk di pangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik. Pada saat ditegur Bu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek loh mengajarkan kamu, tidak kasihan kamu sama ibu.
Nah, dan Fajar pun dia membisu. Kira-kira posisi kontrol apakah yang dilakukan oleh Bu Dani terhadap Fajar? Merasa bersalah. Membuat rasa bersalah, itu saja? Atau ada yang lain? Pembuat rasa bersalahnya ada di bagian mana? Gimana kamu baca, kamu tidak kasihan sama ibu. Iya, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek loh mengajari kamu. Nah, akhirnya Fajar pun dia membisu. Di sini itu Bu Dani posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi coba kita perhatikan lagi di paragraf pertama. Dari paragraf pertama itu kira-kira Bu Dani melakukan posisi kontrol lain enggak? Ya, untuk pada paragraf pertama ini posisi kontrol yang dicoba untuk Bu Dani yaitu apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Di sini Bu Dani beberapa hari memperhatikan bahwa Fajar itu kurang peduli dengan pelajarannya, seperti tidur-tiduran, tanpa acuh-acuh, seperti itu. Nah, itu seperti yang dikatakan Bu Dani tadi mana? Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Nah, di sini Bu Dani memperhatikan Fajar berhari-hari karena dia itu selalu tiduran. Jadi di sini Bu Dani sebagai pemantau dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Next. Di kasus yang terakhir, di sini suatu hari Ahmad dan Arfan bertengkar di kelas. Ahmad mendorong Arfan hingga terjatuh. Mereka bertengkar karena awalnya Arfan menyebut-nyebutkan nama bapak kepada Ahmad dan Ahmad merasa tidak terima. Mengetahui kejadian demikian, Rahel, teman sekelas mereka, melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Eni, wali kelasnya. Nah, Bu Eni segera menghampiri mereka untuk melerai, kemudian membawa Ahmad dan Arfan ke ruang guru untuk mencoba menenangkan keduanya dan berkata, Ahmad, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Ahmad pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Bu Eni pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Ahmad memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif yang tidak sampai melukai teman yang lain. Ibu Eni melanjutkan bertanya tentang keyakinan kelas yang telah disepakati serta apakah Ahmad bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, dan juga bertanya hal yang sama kepada Arfan. Nah, kira-kira Bu Eni di sini memposisikan dirinya sebagai apa, Bapak Ibu? Manajer. Nah, di sini apa yang dilakukan Bu Eni ini sudah sesuai dengan posisi kontrol sebagai manajer. Dia tidak Bu Eni di sini tidak langsung memarahi anak atau tidak langsung berkata kamu salah, itu tidak, dan juga tidak mencari kesalahan, tapi mencari solusi bersama muridnya untuk mengatasi permasalahan. Next. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam pada murid, jika murid kita melakukan kesalahan, itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada dialog, Bapak Ibu, tidak langsung menghukum murid atau membuat murid bersalah, itu tidak. Nah, ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk menstabilkan identitas itu kalimat yang bisa digunakan antara lain, membuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mau mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi di sini istilah apa ya kalau di kita, membombong siswa dulu ya, supaya dia itu tidak kesal, tidak marah, tidak takut, tidak
merasa bersalah itu kita menstabilkan identitasnya dulu, baru kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah atau memvalidasi kesalahannya tadi. Misalnya dengan mengatakan kamu pasti punya alasan melakukannya, atau alasan kamu melakukannya itu apa, atau bisa juga padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah setelah itu yang terakhir yaitu dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibentuk kemarin di kelas itu apa. Misalnya apa keyakinan kelas kita, kira-kira perbuatanmu tadi melanggar enggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, dan nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah tindakanmu selanjutnya apa untuk memperbaiki ini. Nah, dari segitiga restitusi ini yang nantinya dapat kita gunakan untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kira-kira bisa dibayangkan ya Bapak Ibu bagaimana pelaksanaannya? Insya Allah bisa. Next Bu Hadi. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama murid saya. Untuk menghadirkan aspirasi ini untuk didukung dengan konteks kerja. Begitu juga dengan mata pelajaran yang lain, Bapak Ibu guru. Jangan menyelesaikan PR, melakukan pelajaran kamu akan lupa. Begitu? Nah, lupa itu wajar ya, Pak. Semua orang itu juga pernah mengalami lupa berfungsi. Bapak Ibu guru yang lain, dan semua orang itu pasti mengalami. Tapi tergantung bagaimana kita ini masih pada tahap menstabilkan identitas. Terlalu sering lupa, ya kan? Iya. Nah, mungkin pasti tahu kamu punya alasan mengapa. Nah, ini sudah mulai mengarah ke yang bagian validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan dari jawabannya. Apa memang benar lupa? Sebenarnya begini Bu, saya pulang sekolah harusku menjaga hati sampai sore. Karena ibu dan ayah saya tetap mendapatkan belajar sampai sore. Malamnya saya kecapean dan tertidur. Lalu paginya saya sudah balik lagi membantu ibu menyiapkan sarapan dan bersiap untuk pergi sekolah. Gitu ternyata ya. Harusnya kamu tuh bangga Pak dengan dirimu yang memiliki sikap positif di rumah dengan membantu orang tua. Jarang loh anak yang mau membantu orang tua di rumah dari siang, sore, bahkan sampai pagi. Kamu harusnya bangga dengan dirimu sendiri karena dengan sikap yang positif. Tapi tentunya juga ada sikap positif lagi yang perlu kamu kembangkan, terutama di sekolah, ya kan? Iya Bu. Nah, kira-kira kamu masih ingat nggak dengan keyakinan positif? Nah ini sudah mengarah dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, kalau kamu masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan itu bertentangan atau tidak dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu. Bertentangan dengan keyakinan kelas kita yang mana? Menunjukkan sikap disiplin dalam mengerjakan tugas. Oh iya, mungkin juga sependapat kalau itu bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira untuk kedepannya apa Pak yang kamu lakukan untuk memperbaiki perkara ini? Saya akan berusaha mengatur waktu belajar saya di rumah Bu. Setelah selesai memberkati saya akan langsung mengerjakan PR agar tidak tertidur. Itu kalau kamu sudah menyiapkan untuk memperbaiki diri ya, dulu akan selalu mendukung dan dulu juga akan selalu menjaga keyakinan positif. Nah, setelah kamu menceritakan ini terbaik, kira-kira perasaan sekarang bagaimana? Saya jadi merasa lega bisa menyampaikan permasalahan saya yang saya hadapi selama ini. Saya juga
merasa begini itu juga juga salah. Karena ada yang ingin kamu temukan juga tidak tahu. Kalau tidak ada yang ingin kamu sampaikan lagi, semoga kamu selalu melakukan hal-hal yang seperti ya kan kamu bisa membantu orang. Baik, terima kasih ya semua. Nah, Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan bersama murid. Jadi dengan segitiga restitusi ini diharapkan murid itu ketika melakukan kesalahan itu tidak merasa takut menceritakan apa yang telah dia lakukan dan dapat menemukan solusi ke depannya setelah dia melakukan kesalahan itu. Perbaikan apa yang ingin dia capai. Jadi bukan dari kita, kamu harus ini, bab ini kamu kudu melakukan ini, itu tidak, bukan dari kita sebagai Bapak Ibu guru, tapi kita melakukan dialog bersama murid tersebut agar dia itu dapat menemukan permasalahannya sendiri, menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kira-kira untuk kedepannya bisa nggak kita mempraktekkan segitiga restitusi ini? Nah, mungkin kalau secara langsung itu sulit, jadi mungkin secara bertahap. Mari kita awali dari memulai menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, baru kemudian menanyakan keyakinan kelas dan tindakan atau perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Next, Bu Adi. Nah, ini tanda-tanda ini sudah penutup ini. Nah, dalam pembelajaran atau dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional. Sebelum kita menyuruh atau meminta murid, itu kita perlu merefleksi diri kita sendiri dan mengerti kita berada di posisi kontrol yang mana saat ini, bagaimana perjalanan kita sebagai among atau manajer dalam menuntun murid kita. Jadi jangan meminta banyak atau meminta lebih kepada murid jika kita sendiri belum melakukan perubahan yang positif. Seperti itu nggih Bapak Ibu? Nggih. Next, Wali, masih adakah slide? Oh iya. Slide yang terakhir, terima kasih. Menyelesaikan masalah pada siswa itu, ini bagi saya loh ya, menyelesaikan masalah pada siswa itu seperti saat kita mengerjakan soal matematika. Banyak teka-tekinya Bapak Ibu, kadang ada modus, kadang ada peluang, kadang perlu mencari nilai tengah, kadang juga menemui persamaan, kadang ada juga pertidaksamaan. Sulit memang jika kita tidak tahu jenis soalnya. Kalau sendirian tidak bisa, ayo kita belajar menyelesaikannya bersama. Itu menurut matematika. Mungkin kalau Pak Bud berdasarkan filosofi PJOK ada istilah lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bahagia sebelum membahagiakan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.